Hai Endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Hari ini saya mau membawa misi hemat, dan hemat. Karena saya hari ini mau memasak lontong yang hanya memerlukan waktu 45 menit saja, tapi lontong sudah siap untuk dikonsumsi. Saya akan menggunakan dua metode, masing-masing sama 45 menit, namun dengan cara yang betul-betul berbeda dan hasilnya kurang lebih akan sama. Soal mana yang akan dipilih oleh Endoler semua terserah pada Anda semua mau memilih metode pertama atau metode kedua. Semuanya sama-sama praktis, sama-sama enak, sama-sama nggak ribet dan yang pasti hemat. Saya di sini akan membuat lontong plastik ya. Plastik yang saya gunakan plastik yang biasa untuk bungkus es. Jadi kalau Endolers mau bikin yang di rumah nanti, pakailah plastik yang memang sesuai untuk benda-benda panas, tahan panas gitu ya, kan ada plastik yang memang khusus untuk merebus-rebus seperti itu. Tapi sebelum dilanjut, bantu subscribe dulu ya. Oke, cus. Endolers, ini saya sedang mau percobaan membuat lontong dengan cara instan. Tapi ini baru percobaan ya, entah bisa entah enggak. Jadi ini tuh beras, langsung saya masukkan ke plastik. Lalu plastiknya saya rendam ke air sebentar. Calon lontong ini akan saya masukkan ke dalam kotak es, lalu akan saya taruh di dalam freezer 1 malam. Ini akan saya rebus besok pagi. Endolers, ini jam 9 pagi, berarti hampir 12 jam saya menaruh ini beras di freezer. Sudah jadi es semuanya. Dan sekarang di tempat terpisah saya lagi merebus air. Dan untuk bahan tambahan yang akan saya masukkan ke air rebusan lontong ini adalah ini kapur sirih. Kapur sirih ini saya butuhkan sekitar 1 jumput saja, sedikit sekali. Ini untuk membuat ini menjadi kenyal nanti lontongnya. Ini airnya sudah mau mendidih. Ini saya masukkan. Ini saya menggunakan panci presto, tapi bagian ininya saya buang dan ini menjadi panci biasa ya. Endolers, ini setelah 30 menit saya cek dulu apakah sudah jadi atau belum. Ini setelah direbus 30 menit, sebagian sudah mulai hancur, tapi sebagian lagi masih ada yang belum. Bagian atas ini belum jadi. Jadi saya rebus lagi 15 menit lagi, coba ya sudah hancur semua atau belum ini nanti. Endolers, ini tepat 15 menit kemudian setelah saya tadi membuka panci, dan sekarang saya akan mengecek kembali apakah ini sudah matang. Bukan sudah matang sih, kalau matang tadi aja sudah matang. Sudah betul-betul hancur belum nasinya, berasnya tadi menjadi lontong. Kalau sudah artinya ya ini 45 menit adalah waktu tercepat saya dalam membuat lontong. Ini adalah kondisi setelah 45 menit panasnya. Ini setelah 45 menit bisa dilihat bentuk berasnya sudah tidak nampak lagi. Ini betul-betul sudah jadi lontong. Sekarang akan saya dinginkan dan kita cek bagian dalamnya nanti ya, seperti apa hasilnya. Dan ini adalah cara kedua saya untuk merebus lontong. Jadi beras saya masukkan ke dalam plastik, langsung saya rebus. Ini akan saya rebus selama 5 menit. Dan ini setelah 5 menit akan saya matikan. Walaupun sudah dimatikan, tutup jangan dibuka dulu ya, selama 30 menit dibiarkan tertutup rapat. Nanti setelah 30 menit ditutup baru kita cek. Endolers, ini 30 menit kemudian dari saya mematikan kompor tadi. Ini misalnya airnya sudah berkurang banyak dan membutuhkan air lagi,
tambahlah air dengan cara memasukkan air yang sudah mendidih ya, jangan air mentah. Selanjutnya ini kita masak lagi selama 10 menit. Endolers, ini setelah 10 menit saya masak dan ini sudah saya matikan. Sekarang ini saya angkat. Dan ini pun akan saya dinginkan dan nanti akan kita bandingkan bagus cara mana memasak lontong, ataukah dengan cara pertama atau dengan cara kedua ini ya. Endolers, sekarang keadaan dua lontongnya udah sama-sama dingin dan ini adalah lontong yang saya rebus pakai rumus 5-30-10 dan ini nggak pakai rumus-rumusan tapi dimasukkan ke dalam freezer dari tadi malam. Dan kalau waktu total yang dibutuhkan dalam nangkring di atas kompor sama-sama 45 menit ya. Cuman ini dimasak pakai apinya 15 menit, ini dimasak pakai apinya 45 menit. Gitu. Kalau dari hasil ini yang saya rendam dari tadi malam, hasil lontongnya lebih halus, butir-butiran berasnya hampir nggak nampak. Cuman ya memang agak ribet prosesnya karena dari tadi malam direndam sebentar 20 menit, dimasukkan freezer, baru direbus 45 menit. Ini juga lebih boros gas. Kalau yang ini direbusnya pakai yang rumus tadi itu, masih muncul bentuk-bentuk berasnya, tapi ini hemat gas. Sekarang kita buka dulu ya, satu-satu. Kita buka dari yang banyak berasnya dulu. Banyak ininya, yang baru direbus itu. Oke sih, kalau menurut saya karena kan kalau orang pas mau lebaran itu bisa sampai berjam-jam ngerebus ini apa ya, lontong, dan ini dengan merebus sebentar ini sebenarnya sangat oke. Kalau saya pribadi ini sangat oke karena ternyata berasnya juga tidak hancur, nasinya tidak hancur, masih oke tuh. Dan ini tidak ada tambahan apa-apa, betul-betul beras 100%. Cuman pola masaknya pakai rumus-rumusan itu ya, kenceng kok tuh. Tapi memang masih ada bentuk nasinya, tapi udah sangat oke. Ini kalau dimasukkan ke dalam kuah-kuah opor pun tidak akan hancur. Selanjutnya ini yang versi pertama, justru yang tadi malam berasnya saya masukkan ke dalam freezer. Kalau ini sih betul-betul udah nggak ada bentuk nasinya lagi, udah betul-betul hancur. Dan kalau ini ada menggunakan tambahan kapur sirih, ini betul-betul sudah nggak ada bentuk nasinya lagi, udah kayak lontong-lontong yang dijual di pasar-pasar. Dan saya ini memasaknya menggunakan plastik yang biasa buat es ya. Nanti kalau betul-betul mau bikin lontong ya pakai plastik yang bagus yang memang tahan panas. Saya nggak tahu ini plastik es tahan panas atau enggak. Yang jelas sih ini kayaknya oke, tapi nggak tahu sih kalau untuk plastiknya ya. Ini hasilnya betul-betul cantik. Ini dimasak 45 menit juga, tapi dengan gas yang terus menyala. Namun proses membuatnya memang sudah dari malam gitu. Kalau disuruh memilih, saya pilih yang mana? Kalau saya punya banyak gas, saya pilih yang ini, yang dibikin dari beras masuk ke freezer. Tapi kalau cuma untuk sekedar ada lontong, ada, saya mau pakai yang ini, yang dimasaknya pakai rumus. Ya sudah, demikian saja acara masak-masak kita hari ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan, terus sayangi orang-orang yang ada di dekat Anda, usahakan terus hidup bahagia. Bye-bye.